Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel developer Cupu. Oke. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Kita di channel ini adalah dokumentasi pembelajaran pribadi ya, bukan tutorial teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang CSS teman-teman, atau yang disebut dengan cascading style sheet teman-teman, style sheet. Nah, jadi cascading style sheet itu digunakan untuk styling dari si yang bahasa markup teman-teman, atau yang kita sebut sebagai HTML ya. Nah, kalau di HTML itu ada tulisan teman-teman, misalnya untuk menampilkan paragraf. Nah, maka CSS itu digunakan untuk nge-styling seperti warna, font size, dan font color teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung aja ya, tanpa banyak basa-basi adik-adik semuanya. Kita bikin folder dulu ya. Kita bikin folder YouTube, kemudian kita belajar CSS dasar teman-teman, CSS dasar. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ya sini, belajar CSS dasar, belajar CSS dasar. Nah, seperti ini ya. Oke, kita langsung masuk aja teman-teman. Oke, yang pertama di sini ada pengenalan CSS teman-teman, pengenalan CSS teman-teman ya. Pengenalan CSS.html teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman yang harus kita ketahui, jadi CSS itu bahasa untuk yang namanya apa? Untuk nge-styling si HTML teman-teman. Jadi misalnya di sini kita punya si HTML5 ya. Nah, yang pertama CSS itu kita sudah singgung ya. Ada beberapa cara untuk menampilkan CSS-nya teman-teman. Yang pertama ada inline dan itu teman-teman apa namanya? Dan eksternal teman-teman. Kita di sini pengenalan HTML, pengenalan CSS. Nah, oke. Yang pertama inline. Misal kita di sini ada H1 teman-teman, H1. Nah, inline itu berarti kita langsung nge-styling di tag-nya teman-teman. Nah, kalau di sini kita ngasih style langsung teman-teman, style. Nah, di sini kita kasih stylenya teman-teman. Misal kita kasih color teman-teman ya, color. Kita kasih red teman-teman, red seperti ini. Dan di sini kita kasih tulisannya pengenalan CSS dasar teman-teman. Oke, terus kita coba jalanin aja teman-teman ya, Vivaldi dengan pengenalan CSS dasar. Nah, itu yang untuk apa namanya, untuk inline teman-teman ya. Terus ada lagi yang namanya eksternal teman-teman. Nah, inline ini bisa juga di sini teman-teman, di bawah sang title ini kita bisa kasih style teman-teman, style. Nah, di sini terus kita masukin tagnya teman-teman. Ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu ya. Style yang ini kita hapus dan kita taruh di sini teman-teman. Kita kasih H1. Kita kasih H1. Nah, H1 dengan style seperti ini teman-teman. Color kita kasih red misalnya, blue aja lah, blue. Nah, seperti ini juga bisa teman-teman. Kita refresh maka jadi biru ya.
Oke, kemudian ada lagi teman-teman yang namanya eksternal ya, eksternal. Nah, kita di sini dengan menuliskan link teman-teman, link. Nah, relnya kita kasih style sheet teman-teman, style sheet. Kemudian refnya kita kasih style.css teman-teman, style.css seperti ini ya. Kemudian kita di sini bikin file baru, sesuaikan namanya dengan style.css teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kan tadi kita memiliki H1 ya, H1. Kemudian di sini kita kasih warna color misalnya aqua teman-teman, aqua. Kita save, kita refresh teman-teman. Nah, warnanya akan berubah ya. Oke, itu mungkin untuk pengenalan di pengenalan CSS dasar teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya teman-teman, tapi kita susun dulu per folder ya, biar enak ya. Nah, sini kita kasih hadir pengenalan CSS. Kemudian kita move aja si pengenalan kita ls dulu, ls. Ini kita move pengenalan css.html ke pengenalan css TLS. Oke, pengenalan move style ke pengenalan .css. Oke, dan di TLS kita masuk ke di pengenalan ls. Oke teman-teman, udah ya. Terus kita keluar dulu satu dan kita masuk ke Neovim lagi teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya di materi kedua kita bisa lihat aja ya di sini. Nah, untuk sintaknya itu ada selektor sebagai atau tagnya atau elemen. Kemudian ada deklarasinya teman-teman. Nah, deklarasi itu ada property dan value teman-teman. Property itu misalnya ada color dan value-nya itu warnanya teman-teman atau blue. Kemudian ada font size dan lain-lainnya. Udah kita coba tadi. Ya, kemudian ada CSS selector teman-teman. Nah, bisa by ID atau bisa by element dan bisa by class teman-teman. Nah, kemarin kan kita sudah bahas ya, untuk yang ID itu pakai titik dengan titik di sini, dan kita kalau kelas ID pakai pagar. Kemudian kita coba aja ya daripada bingung ya. Oke, kita di sini bikin file baru selector CSS teman-teman. Kita delete aja. Yes, kita bikin folder selector CSS seperti ini. Kemudian kita masuk ke selector CSS, kita bikin selector.html teman-teman, dan kita bikin stylenya teman-teman, selector.css. Nah, seperti ini ya. Oke, terus di sini kita punya HTML5. Nah, kita masuk ke yang namanya selector.css teman-teman. Selector.css. Oke.
Nah kemudian kita misal di sini punya div ya, div kosong, kita bedakan antara yang kelas teman-teman. Kita kasih kelas dengan nama kelas kelas teman-teman ya, nama kelas kontainer aja teman-teman, kontainer. Nah kemudian di div ini kita punya paragraf teman-teman, paragraf ini adalah selektor menggunakan kelas teman-teman, menggunakan kelas. Kemudian di bawah sini kita punya div baru teman-teman, div dengan kita menggunakan ID ya, ID sama dengan container. Kita samakan aja namanya. Kemudian kita di sini punya tag juga. Ini adalah selektor menggunakan ID teman-teman. Oke. Kemudian kita kasih styling teman-teman ya, untuk membedakan yang kelas dan ID. Pertama kita pakai kelas dulu ya. Nah kalau kelas kita menggunakan titik teman-teman sebagai triggernya teman-teman, trigger kelasnya kontainer ya, sama kontainer. Kemudian kita kasih misalnya apa ya, color dulu lah, color BGC aja, BGC background color kita kasih yellow teman-teman, yellow. Dan di sini yang ID kita kasih ID kontainer kita kasih background color juga dengan warna green teman-teman, green seperti ini ya. Kemudian di sini kita jalankan aja teman-teman, kita jalankan vivaldi selector.html. kok selector.css salah teman-teman, selector kita masuk dulu cd selector.css, kemudian kita jalankan vivaldi selector.html teman-teman. Nah kita udah menggunakan selektor ya untuk yang ID ini, untuk yang kelas ini, untuk yang ID teman-teman. Oke teman-teman, udah berhasil ya. Selanjutnya teman-teman kita bikin folder baru ya. Kita lihat di sini. Nah ini gimana cara kita insert stylenya teman-teman. Nah kemudian ada komen teman-teman. Komen ini bisa menggunakan slash bintang teman-teman, seperti ini. Nah kita bisa menggunakan slash bintang ya. Misal di sini X, di sini kita kasih slash bintang ya, misalnya slash bintang teman-teman, bintang. Kemudian diakhiri dengan bintang slash teman-teman, diakhiri dengan bintang slash. Nah ini komen teman-teman ya. Jadi misalnya di sini kita komen, nah seperti ini, dan kita coba jalanin ulang ya. Nah maka tidak akan tereksekusi oleh browsernya teman-teman, stylenya ya, tidak akan dieksekusi. Kemudian ada lagi teman-teman, yaitu color teman-teman. Nah color itu bisa menggunakan name seperti tomato, orange, danger blue, violet, start blue, gray, dan lain-lain teman-teman. Dan juga bisa menggunakan RGB teman-teman. Nah, RGB
ada hex juga dan HSL teman-teman. Oke. Kita sudah belajar menggunakan color teman-teman ya. Color. Nah, seperti itu. Misal di sini kita kasih border teman-teman ya. Kita kasih border dengan ketebalan 2 pixel solid teman-teman. Kemudian warna bordernya kita kasih warna green teman-teman, green. Nah, kita bisa inisialisasi color itu dengan warna seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita coba refresh ulang teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke. Lanjut teman-teman. Oke. Kemudian ada background teman-teman. Nah, background itu yang ada di belakang ini teman-teman. Nah, background itu banyak itunya teman-teman, seperti background image, background color, dan background repeat, background attachment, background position, dan background. Oke, kita background color kita tadi sudah mencoba teman-teman ya. Kemudian ada lagi juga background image teman-teman, background image. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman, kita tambahkan di sini ya. Misal kita ada background image teman-teman. Nah, kita masukin image-nya teman-teman di sini. Misal kita cari dulu image-nya ya. Kita cari di wall heaven teman-teman, wall heaven. Nah, misal kita mau kasih menggunakan background ini ya. Kita save image dulu, kemudian kita save-nya di home, YouTube, home, mana YouTube, kemudian belajar CSS. Nah, kita kasih di selektor aja teman-teman. Kita save ya, save. Oke. Terus di sini udah ada namanya teman-teman. Kita ganti aja ini dengan nama dari wall heaven-nya teman-teman. Wall heaven garis miring EX KG 7W teman-teman. Seperti ini, kita save dan kita coba lihat teman-teman ya. Kita refresh. Nah, maka muncul backgroundnya teman-teman. Kemudian kita di sini kasih warna tulisannya ya, biar color, biar jelas teman-teman. Color sama dengan seperti ini. Kita kasih color warna putih ya. Nah, kemudian tulisannya biar kita kasih padding teman-teman, padding 20 pixel seperti ini. Nah, oke. Itu untuk background image teman-teman ya, background image seperti itu untuk inisialisasinya. Kemudian ada lagi teman-teman, yaitu background repeat teman-teman, background repeat. Nah, kita coba ya, background repeat, kemudian repeat X teman-teman. Nah, di sini ada background image, kemudian kita pakai background repeat, background. Nah, kita kasih repeat X teman-teman ya. Kita refresh. Nah, maka nggak terjadi kalau misalnya di sini kita repeat Y. Nah, seperti itu teman-teman.
background repeat itu digunakan untuk misalnya gambarnya yang terlalu kecil teman-teman, jadi nanti akan mengulang gambarnya teman-teman. Oke, karena gambar kita udah terlalu besar ya, jadi sudah penuh teman-teman. Nah, bisa aja no repeat teman-teman, tidak diulang teman-teman. Nah, kemudian ada background position teman-teman, untuk mengatur posisi ya. Oke, kita lanjut aja teman-teman ya. Kita anggap background ini sudah ya. Oke, kemudian kita di sini ada margin teman-teman. Margin itu untuk mengatur batas teman-teman, bisa batas atas, kanan, bawah, dan kiri teman-teman. Nah, oke. Kemudian bisa menggunakan satuan pixel ataupun em gitu teman-teman. Nah, bisa seperti ini teman-teman. Bisa dijelaskan secara langsung ya, margin top, margin bottom sendiri-sendiri seperti ini, atau bisa menggunakan margin gitu aja. Margin ini artinya yaitu margin atas teman-teman. Nah, ini top kan 25 pixel, berarti ini atas teman-teman. Kemudian untuk kanan dan kiri itu 50 pixel teman-teman, dan itu kanan itu 50 pixel dan bawah 75, dan kiri 100 pixel, berarti atas kanan bawah kiri teman-teman. Nah, kalau yang 3 berarti atas kanan kiri dan bawah, atas kanan kiri bawah. Ini atas kanan kiri dan bawah teman-teman. Kemudian ada margin, kalau ditulis 2 seperti ini berarti atas bawah kanan kiri teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ya di sini ya. Kita kasih margin teman-teman ya. Nah, kita misalnya di sini kita kasih apa ya? Kita kasih margin teman-teman ya. Kita kasih margin kanan kiri ya. Kita besarin marginnya teman-teman. Kita kasih margin. Nah, di dalam defaultnya si browser itu pasti ada marginnya teman-teman. Kita bisa inspect teman-teman. Inspect. Kemudian di sini ada layout teman-teman. Style. Nah, ini teman-teman. Yang pertama ada kontennya di sini. Kemudian ada padding. Nah, padding itu yang ke dalam ya teman-teman ya. Kemudian ada border. Kemudian ada margin teman-teman. Nah, kita bisa ubah aja di sini teman-teman. Marginnya kita kasih 0 pixel teman-teman. Kita lihat ya. Bukan 0 pixel karena ini di body ya. Tadi kan mepet ya. Kalau misalnya di sini kita kasih bodinya, kita body, di dalam body kita kasih marginnya itu 0 teman-teman. Marginnya 0 pixel. Kita refresh. Nah, maka tidak akan ada jarak antar ini teman-teman ya. Tadi kan ada marginnya. Kalau misalnya di sini kita hapus, kita komentarin dan kita save, di defaultnya sudah ada marginnya teman-teman. Oke. Nah, kita bisa tambahin aja marginnya di sini teman-teman. Ini kan misal atas bawah terlalu pendek ya, kita bisa kasih margin seperti ini teman-teman. Margin bottom teman-teman, bottom, yaitu margin bawah ya, margin bottom dengan nilai value misal kita kasih 70 pixel biar lebih kelihatan ya. Kita save, kita kurang titik koma di sini teman-teman. Kita save dan kita refresh.
Nah, maka jaraknya melebar sejauh 75 pixel teman-teman. Nah, kemudian misalnya di sini kita kasih margin top teman-teman, margin top sejauh 25 pixel ya, sejauh 25 pixel, maka akan ditambah teman-teman, berarti 75 ditambah dengan 25. Kita titik 2 seperti ini, save, kita lihat ya, kita inspect, nah ini teman-teman, kita bisa lihat inspeknya di sini teman-teman ya. Nah, ini marginnya. Ini margin bottom 70 pixel teman-teman. Nah, di di dalam body itu udah ada margin otomatisnya teman-teman, 8 pixel. Itu kalau untuk body ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Itu untuk margin yang satu teman-teman. Kemudian ada lagi yang margin atas bawah kiri kanan teman-teman, atas bawah kiri kanan ya. Kita coba aja langsung teman-teman, kita yang menggunakan 3 itu teman-teman. Kita kasih margin, misalnya margin. Nah, ini untuk atas 25 pixel. Kemudian kiri kanan kita kasih 40 pixel dan bawah kita kasih 50 pixel. Kita bisa inisialisasi seperti ini, terlihat. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ya. Ibaratnya margin udah paham lah, kita jalur fast track aja, cepat ya teman-teman ya. Kalau mau yang lebih detail, kalian bisa kunjungin aja YouTube dari Padjet, Pak Programmer Zaman Now, atau WPU teman-teman, yang udah jago kali, yang udah suhu banget cok, serius. Oke, kita lanjut ke padding teman-teman. Nah, di sini dijelaskan ya, padding digunakan untuk menciptakan space atau ruang di elemen di konten teman-teman ya. Oke. Nah, padding kita bisa inisialisasikan sendiri-sendiri ya, seperti padding atas, padding seperti margin lah teman-teman ya. Oke, padding kita sudah buat ya tadi ya. Padding, kemudian ada lagi nah, kemudian padding ditambah dengan elemen width teman-teman. Width itu lebar teman-teman ya. Kita kasih misal di sini kasih width teman-teman ya. Kita kasih width kita kasih 200 pixel misalnya teman-teman. Kita save dan kita coba jalanin teman-teman.
Nah, seperti itu. Kemudian box sizing teman-teman. Nah, box sizing itu tidak terpengaruh dengan padding teman-teman ya. Kita coba aja teman-teman di sini ya. Kita coba box sizing border box teman-teman, dengan border box. Kita save dan kita jalanin ulang teman-teman ya. Nah, hasilnya seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ya. Kita main cepat aja teman-teman ya. CSS. Nah, kemudian ada ukurannya teman-teman. Ini ada tinggi dan lebar dan max width teman-teman. Nah, seperti ini. Kita misalnya kasih width ya. Width sudah. Kita hapus aja. Kemudian kita kasih height teman-teman. Height. Oke. Kita kasih misalnya bisa pixel atau 100 VH gitu teman-teman. Nah, kan full seperti ini ya. 100 VH itu berarti vertical height teman-teman, sejauh 100. Nah, kita juga bisa menggunakan pixel teman-teman. Misalnya di sini kita kasih 500 pixel. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita kasih maksimal width teman-teman. Ini kan kita kasih max width. Kita kasih berapa ya, 200 pixel aja misalnya. Nah, jadi setelah melewati 200 pixel maka akan ke bawah teman-teman. Kalau di sini kita kasih misalnya 500 pixel ya, 500 pixel, maka dia akan sebelum 500 dia masih tetap melebar ya. Kita kasih misal di sini 700 teman-teman, 700 pixel. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi maksimal lebarnya itu sejauh 700 pixel teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, selain max width juga ada minimal widthnya teman-teman, nilai minimumnya ya. Kita misalkan kita kasih min width ya, kita kasih di sini min width, kita kasih misalnya 300 pixel teman-teman. Nah, ini kan full ya. Terus misalnya kita kasih inspect teman-teman, inspect, kemudian kita kecilin teman-teman. Kita kecilin, kita kecilin.
tadi kan min width ya, min width 300 pixel, jangan 300 dah, min width kita kasih 800 teman-teman, 800. Terus kita inspect, kemudian kita kasih kecil ini teman-teman, kita kasih kecil. Kok enggak ini ya, ya intinya min width itu untuk minimum teman-teman. Misalnya ukurannya udah 800 berarti udah segitu teman-teman. Jadi kalau misalnya layarnya tetap lebar, maka akan terus ke samping teman-teman. Terus jika layarnya diperkecil, maka ukurannya akan tepat di 800 gitu teman-teman. Oke. Terus misalnya ada lagi teman-teman ya, nah box model teman-teman. Nah ini kan box model teman-teman, yang kita lihat ini kan box model ya. Jadi ini ada border teman-teman, kita backgroundnya hapus dulu ya, kita backgroundnya hapus dulu, kita hapus, kita save, border boxnya kita hapus, save, dan warnanya kita ganti, hapus aja. Nah seperti ini ya, ini adalah kontennya teman-teman, konten, padding, border, dan margin teman-teman. Kemudian ada outline teman-teman, bisa outline style, outline color, outline width, outline offset teman-teman. Outline color. Nah kita coba ya yang outline outline stylenya. Di sini kasih outline style teman-teman, outline style teman-teman, outline style, kita kasih dot aja teman-teman, dot seperti ini, dan kita coba refresh teman-teman ya. Outline style kita kasih dot, style kita kasih dotted teman-teman. Nah maka akan ada titik-titik teman-teman ya, titik-titik di garis luarnya teman-teman, garis luar dari box modelnya ya. Oke lanjut ya, lanjut teman-teman. Kita lanjut menggunakan ada widthnya teman-teman. Nah outline width kita bisa thin atau kecil ya, medium, thick, dan bisa kasih 4 pixel teman-teman. Kemudian nah ini yang text formatting teman ya, kita bikin file baru aja ya.
kita bikin file baru, text formatting teman-teman, text formatting teman-teman. Kita delete, yes, kita text formatting lagi ya, text formatting seperti ini. Kemudian di astagfirullah, malah kan di sini cok, yes, text formatting. Kemudian di sini kita kasih index.html dan style.css teman-teman, style.css. Terus kita masuk ke index HTML nya dan kita di sini clear dulu teman-teman, clear dan exit. Oke, di sini kita HTML5, kita pakai style.css. Kemudian di sini ada teks ya, teks. Sini ada misal H2, ini judul 2. Nah, kemudian di sini ada H1 teman-teman, H1, H3 aja lah, H3 ini judul 3 ya, ini judul 3, ini judul 3. Oke, kemudian kita langsung masuk di sini H1, H2. Nah, text formatting itu yang pertama bisa ada color teman-teman. Kita langsung inisialisasi aja ya, color kita isikan yellow, dan H3 kita isikan green teman-teman. Color kita isikan green teman-teman, green seperti ini. Kemudian kita masuk di sini, kita masukin text formatting, text formatter teman-teman, text formatting, kemudian index.html. Nah, seperti ini ya, kita kasih kurang W teman-teman, kita save, jalanin. Oke, yang pertama ada color teman-teman ya, kemudian yang kedua ada background color, ada alignment teman-teman. Nah, bisa text align, kemudian ada direction. Nah, text align ada center, left dan right teman-teman, dan kita kasih text align, kita kasih center teman-teman, center. Kita save, kita jalanin, maka kan di tengah ya. Text align center teman-teman. Kemudian di sini ada text align, misalnya kita kasih ke kiri teman-teman ya, left berarti teman-teman. Kita save. Nah, defaultnya itu left teman-teman. Oke. Nah, kemudian ada text direction teman-teman. Direction kita coba ya, RTL misalnya, direction.
kasih RTL itu right to left teman-teman. RTL yaitu mengubah dari kanan ke kiri teman-teman. Tapi nggak berubah teman-teman. Oke. Terus kita lanjut text decoration teman-teman. Nah, text decoration itu ada decoration line, decoration color, style, thickness, dan text decoration itu sendiri teman-teman. Kita coba ya. Di sini ada text decoration line teman-teman. Text decoration line teman-teman. Line kita kasih underline teman-teman ya, atau garis bawah ya, underline. Kita coba ya. Nah, akan muncul garis bawah teman-teman. Kemudian ada lagi overline teman-teman. Overline. Kita coba yang overline ya. Yaitu di atas teman-teman. Overline itu atas. Nah, kemudian ada lagi teman-teman yaitu line stroke, yaitu seperti kita coba aja ya line stroke ya. Line stroke. Kita save, kita jalanin teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada text transform teman-teman, yaitu untuk mengubah misalnya uppercase jadi lowercase dan lowercase jadi uppercase dan kapitalis teman-teman. Kapitalis. Kita lihat ya di sini ya. Kita hapus yang ini. Kita kasih text transform. Kita kasih uppercase teman-teman. Uppercase. Kita save. Nah, jadi uppercase ya. Kemudian untuk capitalize yaitu capitalize, yaitu seperti ini teman-teman. Oke. Terus ada text spacing teman-teman, yaitu mengatur jarak spasi ya. Ada text indent teman-teman. Kita kasih lihat ya, text indent, indentation teman-teman. Kita kasih 5 pixel. Nah, seperti itu. Misal di sini kita kasih 50 ya. 50 pixel. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada letter spacing atau spasi antar huruf teman-teman. Nah, letter spacing kita isikan 0 pixel teman-teman, seperti ini. Nol pixel terus, atau bisa minus juga teman-teman, minus 20 pixel.
Nah, kita juga bisa memperlebarnya ya menjadi menjadi 50 pixel. Nah, jadi jarak antar huruf teman-teman kalau line spacing itu ya. Kemudian line height teman-teman. Nah, ini spasi antar kata teman-teman ya, antar kata. Kemudian white space, no wrap bisa tanpa spasi teman-teman. Nah, kemudian ada text shadow teman-teman, kita kasih ya text shadow. Misalnya kita di sini kita kasih text shadow atau bayangan teman-teman, yaitu atas bawah kiri kanan 2 pixel, 3 pixel. Oh, jadi ada bayangannya ya. Kemudian di text shadow itu ada juga warnanya teman-teman, kita bisa isikan warnanya ya. Kita diisi warnanya di sini yellow. Nah, seperti itu. Kemudian efeknya teman-teman bisa kita kasih blur. Nah, efeknya berarti blurnya berapa pixel itu teman-teman. Misal kita kasih di sini blurnya 5 pixel ya, 5 pixel, bener ya. Nah, seperti itu. Itu untuk blurnya teman-teman ya. Nah, kemudian ada lagi teman-teman, yaitu shadow. Nah, kemudian ada font teman-teman. Nah, secara default itu fontnya itu mengikuti dari sistem bawaan browser kita ya. Nah, di sini kan browser saya menggunakan font yaitu JetBrains teman-teman. Jadi fontnya seperti ini. Tapi kita bisa menggantikan dengan font yang kita inginkan teman-teman ya. Nah, seperti contohnya kita misal di sini kita cari aja ya Google Font. Nah, Google Font. Terus misal kita ganti menjadi ini teman-teman. Kemudian get font teman-teman. Jadi kita bisa pilih-pilih aja ya di sini ya teman-teman ya. Nah, atau ini gini teman-teman. Terus kita baca dulu teman-teman lisensinya. Terus get font. Nah, kita bisa kasihkan ini teman-teman, kita copy aja ini. Nah, kita kasih link ref-nya itu seperti ini teman-teman. Nah, ini tinggal di copy ya, di copy terus kita kasihkan ke sini teman-teman. Paste.
kemudian kita kasih di sininya teman-teman. Kita lihat. Nah, kita import stylenya teman-teman. Kita copy dan kita taruh di sini teman-teman. Nah, kemudian di sini kita kasih font style teman-teman. Font. Nah, font style. Font family teman-teman. Nah, smoke sun ini kita kasih ini teman-teman ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini aja teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, maka tulisan ini judulnya udah ganti ya. Kita lihat perbedaannya ya. Oke. Kita misal kita tambahin aja lah di sini ya. Di indeks ini kita tambahin paragraf yang agak panjang teman-teman ya. Oke. Misalnya gini. Halo, nama saya Khairul Anam. Dengan ini perbedaan antar fontnya ya. Halo, nama saya Khairul Anam. Nah, P ini kita kasih kelas. Kita kasih kelas dengan nama pakai font teman-teman. Pakai dan di sini P biasa ya. Kita lihat perbedaannya teman-teman. Kita yang satu kita kasih pakai ya, pakai. Nah, kita kasih font style ya seperti ini teman-teman. Kemudian kita refresh. Nah, maka lihat perbedaannya teman-teman. Ini yang pakai font dan ini yang enggak ya. Oke, seperti itu untuk menggunakan Google Font ya, atau font dari luar teman-teman. Oke, lanjut di next materi teman-teman. Nah, kalian bisa baca di sini ya, di Google Font ini ya. Nah, kita kasih relnya, kemudian di stylenya kita kasih didefinisikan ulang ya, Sofia. Oke teman-teman, kemudian ada icon teman-teman. Nah, icon ini bisa kita dari font Awesom, kemudian kelasnya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada dari bootstrap icon teman-teman, seperti itu. Menggunakan iya. Kemudian ada CSS link teman-teman. Nah, link ini kita menggunakan tag A teman-teman ya, yang mempunyai atribut ref ya. Nah, di link itu kita punya hover teman-teman, link, kemudian visit dan aktif teman-teman. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Kita masuk ke sini, kita bikin link teman-teman, link.html. Nah, kita masuk di sini aja ya, biar nggak pusing teman-teman. Kita kasih HTML5. Nah,
kemudian kita kasih di sininya, kita hapus ini, kemudian di sini kita kasih ref, kemudian di sini kita kasih click me teman-teman ya, click me. Oke, terus kita jalankan aja Vivaldi link.html. Nah, klik me ya. Terus misalnya di sini kita kasih style teman-teman. Kita kasih style. Nah, kita kasih style di sini misalnya hover teman-teman. Hover. Kita kasih misalnya kalau di hover colornya jadi yellow teman-teman ya, yellow. Kita save dan kita refresh. Nah, hover itu gini teman-teman. Nah, kalau di hover maka klik me itu berubah jadi kuning teman-teman. Oke. Kemudian ada aktif teman-teman. Kalau aktif kita kasih misalnya color blue teman-teman. Seperti itu ya. Untuk link teman-teman ada aktif, hover, visit, link teman-teman. Kemudian ada list teman-teman. Nah, kemudian ada table. Nah, table itu ya seperti biasa ya, ada color juga sama border, kemudian width, kemudian ada table size yaitu sama width dan height, kemudian ada alignment, center, text align, sama sih sebenarnya sama. Nah, kemudian ada display teman-teman. Kita baca dulu ya. Nah, yang pertama itu div itu displaynya dengan awal div itu defaultnya itu displaynya itu blok teman-teman. Jadi ngeblok satu halaman teman-teman. Nah, kemudian ada inline block teman-teman, yaitu satu line ya, satu line. Nah, ada inline block, kemudian ada flex, ada grid, inline grid, dan lain-lain teman-teman. Oke, kita masuk ya. Kita di sini pakai baru aja display.html teman-teman. Nah, kita masuk ke sini. Kita exit dulu yang ini ya, exit. Kemudian di sini kita kasih HTML5 teman-teman. HTML5. Kemudian kita nggak usah pakai ini. Di sini misal kita kasih 2 div teman-teman ya, 2 div dan div 1. Kita kasih di sini kelasnya, kita style aja ya, style dengan displaynya inline block teman-teman, inline block seperti ini ya. Nah, di sini kita kasih H1, halo, paragraf, nama saya Khairul Anam, seperti ini dulu ya. Kemudian di sini kasih H1,
halo. Kemudian ada H2, ada P, nama saya Khairul Anam. Kita save, jalanin dulu Vivaldi display.html. Nah, seperti ini teman-teman. Atau di sini kita kasih div aja ya, baru ya. Kita kasih div konten, div class, dan kita kelasnya konten teman-teman, konten. Kemudian di sini ada halo. Kita kasih style ya, kita bedakan teman-teman. If style sama dengan display itunya flex teman-teman, display flex seperti ini. Kita lihat, nah perbedaannya udah sangat jelas ya teman-teman ya untuk display itu ya. Nah, kalau flex sendiri itu banyak itunya teman-teman, banyak fiturnya seperti flex direction, kemudian justify content, banyak teman-teman. Oke, mungkin untuk tentang display kita lanjutkan di sesi berikutnya. Untuk pengenalan CSS dasar mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Selanjutnya kita akan langsung terjun aja praktik ke dalam membuat website portofolio pribadi ya. Oke, thank you teman-teman, thank you.